saya persembahkan buat saudara-saudara kita yang berada di Palu saat ini. Semoga mereka yang terkena musibah bisa menghadapi setiap cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. support dari lagu. Innal hamdalillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, Allah berfirman di dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sejarah itu penting, perlu kita ketahui dan perlu kita kaji. Di antaranya, mengapa konflik yang terjadi di Palestina itu terus terjadi hingga sekarang. Dari dulu hingga sekarang konflik terus terjadi. Saling berebut kekuasaan, ingin menguasai negara Palestina. Karena ada beberapa alasan mengapa Palestina diperebutkan oleh 3 agama besar yang ada di dunia ini. Yaitu yang pertama, semua 3 agama besar ini ingin menguasai Palestina. Yang pertama ada agama Yahudi. Yahudi tentunya sebagaimana kita ketahui, hari ini benar-benar memporak-porandakan daerah-daerah di Palestina. Mereka menyerang, membombardir negara Palestina. Karena Yahudi mempunyai keyakinan bahwa di Palestina, tepatnya di Masjid Al-Aqsa, mereka meyakini disitulah terdapat Haikal Sulaiman. Dan yang dimaksud dengan Haikal adalah suatu tempat yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin bagi kita kaum muslimin, bangunan tersebut berbentuk masjid, dan bangunan tersebut tidaklah terlalu besar, hanya beberapa meter kali beberapa meter. Dan orang-orang Yahudi ini berusaha untuk menggali situs-situs yang ada di Masjid Al-Aqsa, karena mereka meyakini bahwa di Masjid Al-Aqsa itulah terdapat Haikal Sulaiman. Oleh karena itu orang Yahudi ingin merobohkan Masjid Al-Aqsa, ingin memporak-porandakan Masjid Al-Aqsa, karena mereka mempunyai keyakinan. Dan manakala Haikal tersebut telah ditemukan dan Haikal tersebut kembali berdiri dibangun, maka itulah akan menjadi puncak kejayaan Yahudi, dan orang-orang Yahudi akan menguasai dunia menurut keyakinan orang-orang Yahudi. Lantas, kenapa orang-orang Nasrani membantu orang Yahudi? Bukankah itu kepentingan Yahudi? Ada yang tahu lagunya? Tidak juga, karena Nasrani juga mempunyai kepentingan, yaitu kepentingan yang sama, yaitu sama-sama bercita-cita, bermimpi, ingin menguasai dunia. Karena menurut keyakinan orang-orang Nasrani, manakala Haikal Sulaiman ini telah berdiri, manakala Haikal Sulaiman ini telah dibangun, maka akan turun Isa bin Maryam, dan akan menguasai dunia. Dan Nabi Isa bin Maryam itu akan menguasai dan juga memimpin orang-orang Nasrani, sehingga Nasrani akan menguasai dunia. Keyakinan kaum muslimin juga sama, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Imaratul Baitul Maqdis kharabu Yasrib. Kelak Baitul Maqdis akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin ketika Allah bangkitkan Al-Mahdi Al-Muntazar Muhammad bin Abdillah, dan akan menguasai dunia. Jadi rupanya ketiga agama ini mempunyai kepentingan masing-masing. Yahudi mempunyai kepentingan, Nasrani pun mempunyai kepentingan, dan kita pun kaum muslimin mempunyai kepentingan. Sama-sama bermimpi ingin menguasai dunia. Tapi bagi kita kaum muslimin, ini bukanlah hanya sekedar mimpi, tapi ini sebuah kenyataan. Karena Nabi Muhammad bersabda bahwa kelak kekuatan kaum muslimin akan menyatu di Syam, tepatnya di Palestina. Di sisi lain, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa tatkala Nabi Muhammad SAW di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad singgah di Masjidil Aqsa sebelum terbang ke Sidratul Muntaha.
Itu adalah suatu kejadian yang sangat bersejarah bagi kita kaum muslimin. Bahkan keutamaan Masjidil Aqsa begitu besar. Manakala kita sholat 1 kali di Masjidil Aqsa, maka kita sama saja seperti sholat 500 kali di masjid-masjid lain. Oleh karena itu, khususnya kita kaum muslimin yang ada di negara Indonesia, hari ini kita tidak bisa membantu secara materi, secara tenaga bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Minimal jangan lupa di setiap selesai sholat kita doakan agar kaum muslimin yang ada di Palestina diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan dalam menghadapi semua ini, dan mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun harus pandai-pandai mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Sebagaimana kita ketahui, meskipun negara Palestina tidak hidup damai, mobil khusus di sekitaran Masjidil Aqsa di Gaza, namun di sana tidak pernah luput lahir kaum muslimin hafiz Quran, kaum muslimin yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah tidak penuh dengan ketenangan, mereka beribadah penuh dengan ketakutan, mereka beribadah dikejar-kejar oleh senjata, dikejar-kejar oleh bom yang diserang oleh kaum Yahudi. Namun alhamdulillah, kita kaum muslimin yang ada di negeri yang kita cintai ini, yang ada di Indonesia, kita masih berada dalam kondisi ibadah yang nyaman, yang tenang, yang damai, yang tentram. Oleh karena itu, ini adalah sebuah karunia dan nikmat dari Allah. Mari kita gunakan karunia dan nikmat dari Allah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selagi kita masih beribadah dengan damai, selagi kita masih beribadah dengan nyaman, mari kita giat beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sisipkan doa manakala kita selesai beribadah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kaum muslimin di dunia seluruhnya mendapatkan kedamaian, kenyamanan, ketentraman dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudul man khadalal mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sedikit sejarah ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita pandai mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa kaum muslimin, saudara kita yang ada di Palestina, agar kita tambah mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.